Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zadi Taqwa Rustam, NIM 18042214. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi dengan mata kuliah pengembangan organisasi. Baik, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama adalah pengembangan tim kerja. Pengembangan tim merupakan suatu proses edukatif yang dimaksudkan untuk meninjau kembali dan menilai cara berfungsinya tim dalam rangka upaya mengidentifikasi dan menentukan cara yang baru tetapi sekaligus lebih efektif. Dalam proses pengembangan tim, agar para anggota tim benar-benar memperoleh manfaat maksimal, langkah yang dapat diambil yang pertama adalah prakarsa penyelenggaraan pertemuan, yang kedua adalah penentuan sasaran, yang ketiga adalah pengumpulan, keempat perencanaan pertemuan, yang kelima penyelenggaraan pertemuan, dan penilaian proses pengembangan tim. Lanjut, yang kedua adalah Tuckman Model tahun 1965. Forming atau pembentukan ini adalah tahap untuk mengenal satu sama lain dan untuk membentuk komitmen individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Tahap ini mencakup pengujian untuk mengetahui batasan perilaku interpersonal dan batasan perilaku terhadap tugas yang dihadapi. Yang kedua adalah storming stage atau tahap curah gagasan. Setelah tim bekerja bersama selama beberapa waktu, kelompok tersebut akan meninggalkan tahap pembentukan dan memasuki tahap curah gagasan. Ini adalah tahap yang sulit dilalui oleh kelompok tersebut, tapi penting bagi kesehatan dan pengembangan kelompok. Yang ketiga adalah norming atau penormaan. Saat anggota kelompok mengetahui perbedaan mereka dan telah mengatasinya, mereka maju ke tahap pembentukan norma. Yang keempat adalah performing atau tahap aksi atau bekerja. Tahap ini hanya bisa dimulai ketika kelompok sudah merasa dan berpikir bahwa beberapa hal bisa diprediksikan, bahwa aturan hubungan antar anggota kelompok telah disetujui dan bahwa kelompok tersebut tidak perlu menegosiasikan apa yang sudah dibangun. Lanjut ke sistem sosio atau teknikal. Pandangan sosio menurut Mumford tahun 1999, teknis tidak dapat dilepaskan dari kajian-kajian tentang situasi di tempat kerja, work study yang sudah berkembang sebelum ada penggunaan komputer dalam organisasi. Menurut Jenkins pada Juli 2012, Socio-Technical System STS dalam pengembangan organisasi adalah suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks yang mengakui interaksi antara manusia dan teknologi di tempat kerjanya. Istilah ini juga mengacu pada interaksi antara infrastruktur kompleks masyarakat dan perilaku manusia. Konsep sosio-teknis sehubung terbuka yang dirancang sedemikian rupa agar dimensi teknis maupun sosialnya tidak hanya berkaitan satu sama lain, tetapi juga dengan lingkungan mereka. Teori sistem sosio dan teknis menganggap bahwa setiap organisasi bertujuan menjamin pekerja dan teknologi mendukung sebuah proses kerja yang selaras dengan lingkungannya. Socio-technical system adalah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersama-sama, yaitu sistem teknik, the technical system, dan sasarannya adalah untuk memaksimalkan pemenuhan tugas atau organisasi atau institusi. Yang kedua adalah sistem sosial, the social system. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan kualitas kerja di pemakai sistem. Kita lanjut ke prinsip-prinsip sosio. Kompatibilitas atau compatibility, proses perencanaan organisasi harus sejalan dengan tujuannya. Jika memang tujuan dari sebuah organisasi dirancang untuk meningkatkan motivasi kerja, mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan sumber daya kreatif keanggotaannya, maka diperlukan organisasi yang partisipatif dan konstruktif. Spesifikasi kritis atau critical specification. Spesifikasi atau persyaratan yang ketat harus dapat pada hal-hal yang benar diperlukan saja. Walaupun dalam desain memang harus ada kepastian tentang apa yang harus dilakukan, tidak selalu perlu memastikan bagaimana sebuah kegiatan akan dilaksanakan. Kriteria sosio atau teknis, the socio-technical criterion. Jika ada variasi atau perbedaan yang tidak dapat dihilangkan dalam suatu elemen organisasi, elemen tersebut harus dikendalikan sedekat mungkin agar menyerupai sifat aslinya. Mensupport harmonisasi,
Support concurrence atau disebut dengan support concurrence harus ada desain sistem dukungan sosial, misalnya dalam bentuk insentif untuk mempertahankan perilaku yang sesuai dengan apa yang disyaratkan atau diperlukan oleh sebuah organisasi. Desain dan nilai kemanusiaan, design and human value. Tujuan sebuah desain organisasi seharusnya adalah untuk menciptakan kerja yang berkualitas tinggi. Kualitas itu sendiri adalah persoalan subjektif dan setiap orang selalu ingin bertanggung jawab, menyukai variasi dan mengejar pertumbuhan. Selanjutnya adalah socio-technical network. Sistem informasi berbasis komputer menghasilkan socio-technical networks atau jaringan teknosial. Jaringan tekno-sosial adalah jaringan antar anggota masyarakat yang difasilitasi oleh teknologi TI. Misalnya discussion leads, grow web atau electronic communication system, e-journal, dan social network. Jaringan adalah organisasi yang bersifat longgar dan tidak perlu terintegrasi. Mereka yang melibatkan dalam satu jaringan sering menjadi jaringan yang lain. Jaringan ini ada karena kesamaan visi, lebih umum kesamaan pandangan tentang sebuah masalah. Socio-technical informasi merupakan bidang teknologi informasi yang kajiannya pengaruh evolusi teknologi dalam kehidupan sosial. Berkaitan dalam bidang yang memanfaatkan teknologi informasi, penunjang akselerasi pengembangan teknologi yang positif dan menghambat teknologi yang negatif. Yang C adalah mutu kekaryaan. Mutu hidup kekaryaan, quality of work life, satu bentuk filsafat yang diterapkan pada umumnya dan sumber daya manusia khususnya. QWL tidak hanya terbatas pada isi sesuatu pekerjaan, akan tetapi memanusiakan lingkungan kerja dan mengakui dan menghargai harkat dan martabat manusia. Sekian penjabaran materi dari saya Zodi Tokor Rustam. Mohon maaf atau ada kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Saya mahasiswa Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Padang, BP 18. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.